Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Syukur alhamdulillah. Hari ini Ustadz berjumpa lagi dengan kalian. Walaupun kita belajarnya secara daring, insya Allah harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu tentang nilai-nilai yang diterapkan dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai ini biasanya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, di video pembelajaran ini insya Allah Ustaz akan menjelaskan materi-materi tentang nilai-nilai dalam penerapan Pancasila. Ya, itu sesuai dengan buku kita yaitu pembelajaran subtema 1 pembelajaran 3. Ya, mohon disimak ya baik-baik ya, karena nanti kita akan belajar materi ini supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang terbaik. Baik, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila terdapat 5 dasar. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai yang terkandung dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Untuk nilai kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Untuk sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pada sila terakhir, yaitu sila kelima, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya, hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras, dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Berikut contoh-contoh lain yang sesuai dengan sikap nilai-nilai dalam Pancasila. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita sama-sama melihat kondisi letak geografis negara Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu geografis? Geografis adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak wilayah geografis negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara Asia dan Australia. Indonesia juga terdiri dari beberapa pulau. Letak negara Indonesia dianggap sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk 2 samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Di wilayah Indonesia terdapat lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Nah, 6.000 pulau tidak berpenghuni. Berikut beberapa pulau besar yang ada di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah disaksikan kan? Insya Allah dari materi tadi kita bisa simpulkan bahwasanya setiap kegiatan apapun yang kita lakukan ya sudah tercermin
cermin di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, nantinya juga kalian harus memahami sebesar mana luas letak wilayah Indonesia itu, ya, bermacam suku, budaya, bangsa, ya, semuanya kita sama di dalam Pancasila ini. Tidak ada yang membeda-bedakan kita. Nah, anak-anak sekalian, sekian dulu perjumpaan kita. Insyaallah kita akan berjumpa di video pembelajaran selanjutnya dengan Ustaz Fahri. Insyaallah, semoga ini bermanfaat, ya. Jaga kesehatan kalian. Semoga